Lo record boleh. Udah, ada gak nih? Coba lu slide, coba next slide dulu coba. Udah gak? Ada aman 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 kan? aman aman. Ya udah. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya di sini akan mempresentasikan Seismic Attribute bersama rekan saya, Rifana Glorious. Di sini langsung saja kita membahas sejarah perkembangan metode AFO. Pada tahun 1970, salah satu fenomena yang digunakan sebagai indikator adanya hidrokarbon atau gas adalah terdapatnya anomali bright spot. Namun berjalannya waktu, terdapat perkembangan yang menandakan tidak semua bright spot itu terdapat akumulasi gas di dalamnya. Itu berarti konsep bright spot itu bukanlah indikator langsung hidrokarbon yang dapat dijadikan jaminan. Berjalannya waktu, pada tahun 1984, Bostrander mengembangkan konsep baru dalam membantu menginterpretasikan kenampakan anomali amplitudo pada penampang seismik, yaitu dengan metode AFO. Konsepnya itu didasarkan pada adanya perubahan amplitudo gelombang terhadap perubahan jarak titik sumber dengan komponen penerima. Apa itu AFO? AFO itu merupakan singkatan dari Amplitude Variation with Offset, adalah teknik yang sering digunakan sebagai indikator keberadaan hidrokarbon pada data seismik. Teknik ini secara matematis menggunakan pendekatan terhadap persamaan Geopryds untuk mengidentifikasikan perubahan amplitudo sebagai fungsi dari sudut datang dan menghubungkannya dengan sifat batuan dan kandungan fluida yang ada di dalamnya. Prinsip dasar daripada AFO adalah menganalisa perubahan amplitudo gelombang refleksi terhadap offset, dengan offset didefinisikan sebagai jarak antara posisi source dan receiver. Nilai offset akan berbanding lurus dengan perubahan sudut datang gelombang. Kita dapat melihat dari gambar di samping merupakan dari contoh dari prinsip dasar metode AFO. Identifikasi hidrokarbon gas menggunakan atribut energi wake AFO pada lapangan Penobscot, Kanada. Salah satu aplikasi AFO seismik pada penelitian ini menentukan data seismik sintetik untuk mengecek efektivitas dari atribut ini. Data seismik sintetik yang akan dibuat terdiri dari model anomali AFO kelas 1, 2, dan 3. Selain itu, ada penambahan model anomali dari litologi lain yakni batubara. Pembuatan model sintetik ini menggunakan persamaan model Geopryds. Kita dapat melihat di sini ada gambar 1 menggunakan model sintetik respon AFO kelas 1, 2, dan 3. Dari kiri ke kanan, dan yang B ini model sintetik respon batubara. Ada biru adalah trog dan merah adalah peak. Dari gambar 2, kita dapat melihat sintetik CDP Gutters merupakan respon AFO kelas 1, 2, dan 3 dari kiri ke kanan. Setelah diaplikasikan atribut AFO, urutan litologi dari atas ke bawah adalah shell gas, Sandonstan shell, biru merupakan trog, dan merah merupakan peak. Selanjutnya identifikasi. Berubah nggak nih slide-nya? Berubah berubah. Paling nggak mau next ini juga. Selanjutnya, identifikasi hidrokarbon gas dengan menggunakan atribut energi weighted AFO pada lapangan Penobscot, Kanada. Masih dengan yang tadi, gambar 3 ini menunjukkan model sintetik AFO kelas 3 yang sebelah kiri, dan respon setelah dilakukan weighting energi yang sebelah kanan. Yang B ini merupakan model batubara yang kiri, dan respon setelah weighting energi yang kanan. Selanjutnya, aplikasi inversi AFO untuk interpretasi seismik di bawah ketebalan tuning thickness studi kasus lapangan HD. Gambar 1 menunjukkan hasil cross plot P impedance versus gamma ray pada semua sumur dengan cross section sumur C MDTZX. Dan gambar 2 hasil cross plot P impedance versus impedance pada semua sumur dengan cross section sumur C.
Selanjutnya itu gambar 4 ini hasil cross plot P impedance versus VP atau VS pada semua sumur dengan cross section sumur C. Dan gambar keempat ini penampang atribut AVO intercept, yang A ini merupakan intercept dari penampang atribut AVO, dan yang terakhir itu yang B itu gradient atribut AVO. Gambar 6, ini peta persebaran VP atau VS, yang A itu merupakan intercept, yang B dan gradient yang C. Analisis APO atau amplitude versus offset, atribut seismik dan properti fisika batuan untuk identifikasi gas reservoir karbonat Rift Build Up, lapangan Katiman, Cekungan, Jawa Barat bagian utara. Kita dapat melihat hasil perhitungan petrofisika kedalaman 1784 meter sampai dengan 1940 meter. Ini terdapat kandungan gas dan hidrokarbon yang bisa diinterpretasikan melalui analisa petrofisika. Di gambar 3.1, gambar 3.2 cross plot P impedance versus porositas neutron. Dua analisa AVO. Analisa AVO dilakukan untuk mengetahui anomali AVO yang disebabkan oleh gas pada reservoir karbonat. Data yang digunakan merupakan data Angel Gather yang sebelumnya sudah dilakukan conditioning data. Nah, yang ketiga ini kita dapat melihat atribut AVO. Gambar 3.3 merupakan penampang seismik atribut AVO intercept yang kita bahas pada slide sebelumnya. 3.4 penampang atribut AVO gradient yang dilingkari oleh warna kuning. 3.5 penampang atribut AVO produk. Gambar 3.6 analisa AVO zona gas. Dan yang A itu merupakan data seismic gather dan B itu cross plot intercept gradient. Gambar 3.7 itu A menunjukkan cross plot atribut AVO intercept versus gradient, dan yang B itu merupakan zona cross plot yang menunjukkan distribusi top dan base reservoir. Gambar 3.8 penampang seismik atribut AVO scale Poisson ratio atau insert data log Poisson ratio. 3.9 merupakan penampang seismik atribut AVO fluid factor. Selanjutnya juga gambar 3.10 merupakan Angel Stack sudut di A merupakan 1 sampai dengan 15 derajat, dan yang B merupakan middle 15 sampai dengan 29 derajat, yang C yang far 29 sampai dengan 42 derajat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devana Glorious. Oke, terima kasih Cesar atas pemaparannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan yang nomor 5, atribut seismik. Atribut seismik digunakan atau memiliki fungsi untuk melihat persebaran gas dan respon masing-masing atribut seismik terhadap kehadiran gas pada reservoir karbonat. Input data yang digunakan dalam analisa atribut seismik ini adalah data Angel Stack. Pada gambar 3.11, analisa atribut seismik menggunakan atribut instantaneous frequency, dan pada gambar 3.12 menggunakan analisa atribut seismik menggunakan atribut amplitude and flow, dan pada gambar 3.13 itu menggunakan analisa atribut seismik menggunakan atribut sweetness. Selanjutnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai analisis seismik amplitude versus offset atau AVO, reservoir Batu Gamping, formasi Kujang pada lapangan GPH, Cekungan, Jawa Timur Utara. Bisa dimundurin lagi, Cesar. Ya ini. Untuk mengetahui penyebaran potensi gas di lapangan atau GPH, Cekungan, Jawa Timur Utara, maka perlu dilakukannya analisis lebih lanjut menggunakan AVO attribute. Yang pertama, fluid replenishment skenario atau AVO modeling, yang dimana pada gambar 4 ini adanya data log FP, FS, density hasil perubahan skenario fluida pada sumur G3. Pada penelitian ini, sebelum dibuat model sinetik AVO,
Terlebih dahulu dilakukannya analisis fluida pengisi. Data sumur dibuat skenario konten fluida pada pengisi reservoir yang tersaturasi gas, air dan nilai log sebenarnya atau in situ. Dengan mengubah nilai saturasi pada zona reservoir, terjadinya perubahan nilai log Fp, Fs, densitas, dan Poisson ratio seperti pada gambar 4 yang tadi sudah dijelaskan. Kurva log berwarna merah merupakan nilai log sebenarnya atau in situ, dan log berwarna biru merupakan tersaturasi air 100%. Oke, selanjutnya. Om, oke, pada gambar 5 ini dapat kita lihat hasil sintetik AVO dan grafik sintetik pada sumur G3. A sintetik itu in situ dan B itu sintetik brand. Oke, dan yang kedua peak AVO. eh, Oke, tadi gambar kelima, sekarang gambar keenam. Jadi gambar keenam itu adalah hasil sintetik AVO dan grafik sintetik pada sumur G5. A-nya itu ada sintetik in situ dan B-nya itu ada sintetik gas. Oke, berikutnya itu ada peak AVO atau gradient analisis atau analisis. Jadi pada peak AVO atau gradient analisis ini, pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengopik gator seismik pada event zona reservoir sehingga diketahui bentuk kurva hubungan dari besar perubahan nilai amplitudo terhadap offset. Ya, di mana pada gambar 7 ini dapat kita lihat adanya gambar grafik perbandingan kurva gradien antar sumur. Oke, selanjutnya, slide selanjutnya. Oke, di poin ketiga adanya peaking horizon. Pada penelitian ini interpretasi horizon yang dilakukan menggunakan satu buah horizon, yaitu horizon kujung. Pada formasi kujung, interpretasi horizon ini menggunakan marker yang telah ditentukan pada interpretasi sebelumnya, yaitu marker dari sumur G3. Dan di mana pada gambar ke-8 ini adanya contoh gambar dari peaking horizon. Slide berikutnya. Oke, yang keempat adanya analisis cluster. Setelah didapatkan time struktur map, kemudian dapat dilakukan proses pembagian cluster. Analisis cluster dari atribut seismik, yakni metode yang digunakan untuk mengelompokkan litologi dari data seismik yang telah direkam atau diproses. Di sini ada contoh gambarnya, yaitu pada peta analisis cluster. Oke, selanjutnya next. Dan yang kelima ada crossplate AVO-intercept gradient. Crossplate AVO-intercept gradient yang merupakan hasil dari proses atribut seismik dan data yang digunakan dengan menggunakan data yang telah dilakukan proses pembagian cluster. Jadi mana dari penelitian terlihat bahwa cluster gas cukup terpisah dengan baik dengan cluster brine. Dan di mana dapat kita lihat pada gambar 10 ini crossplate crossplot intercept yang ditandai dengan X dan gradiennya ini ditandai dengan Y. Berikutnya. Berikutnya ada analisis AVO. Pada proses analisis AVO ini dilakukan pada data seismik berupa perstak getter yang telah dilakukan person conditioning sebelumnya. Dan di sini ada contoh dari analisis AVO-nya. Oke, berikutnya slide berikutnya. Analisis AVO menggunakan grafik respon AVO atau AVO signature dan crossplot, intercept, dan gradient dalam penentuan kelas AVO studi kasus. Yang dimana pada gambar ini atau gambar kedua yang merupakan respon amplitudo terhadap offset batas lapisan TAF5 dengan pendekatan grafik Aki dan Richard pada sumur Fakrus 11 ST menunjukkan kelas 3 AVO B. Selanjutnya.
Diketahui bahwa respon amplitudo pada batas lapisan TAF5 mayoritas adalah tipe AVO kelas 3. Beberapa sumur yang memiliki kelas AVO yang sama berada pada jarak antar sumur yang dekat. Sedangkan perubahan kelas pada AVO terjadi pada sumur yang memiliki jarak yang berjauhan dengan jarak lebih dari 800 meter. Yang dimana pada gambar ketiga ini adanya contoh penampang atribut AVO intercept dalam offset mendekati nol traverse sumur. Slide berikutnya. Dari penampang intercept dan gradien diketahui bahwa nilai koefisien reflektivitas dari penampang intercept sekitar sumur yang dipilih memiliki nilai 0 sampai 0,17 sampai 0,25, sedangkan ketika diekstrak nilai gradien dalam penampang yang sama menunjukkan penurunan nilai menjadi 0,21 sampai 0,25. Yang dimana pada gambar 5 ini peta sebaran atribut Avogadroian yang ditunjukkan pada gambar A dan intercept ini ditunjukkan dengan gambar B. Overlay dengan sumur Fakrus 4 dan Fakrus 7, Fakrus 10 dan Fakrus 11 ST. Slide berikutnya. Dari peta sebaran nilai intercept didapatkan nilai positif yang ditandai dengan merah sebesar 0,17 sampai 0,25 di sekitar jangkauan keempat sumur. Jadi pada gambar 6 ini ada cross plot nilai intercept yang ditandai dengan sumbu X dan gradiennya yang ditandai dengan sumbu Y yang memiliki tujuan untuk menentukan anomali kelas AVO yang berada pada zona kuning dalam background trend atau elips pada sumur Fakrus 4, Fakrus 7, Fakrus 10, dan Fakrus 11. Selanjutnya. Dari analisis cross plot antara nilai intercept dan gradien didapatkan suatu background trend yang menjadi indikator bahwa zona tersebut merupakan background blind set atau dapat berubah shell yang ditunjukkan dalam zona elips, yang dimana semakin tinggi V-cell, nambah nilai rasio FP per VS, pola sebaran A dan B akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Yang dimana pada di sini ada gambar. Ini adalah contoh dari analisis cross plot antara nilai intercept dan gradien. Baiklah, itulah merupakan hasil dari presentasi dari kelompok kami tentang AVO atribut, AVO seismik atribut. Apabila ada salah kata, saya dan rekan saya meminta maaf. Pada Allah mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.